Barat nyaris setiap hari prediksi invasi Ukraina, Kremlin itu provokasi. Negara-negara barat hampir setiap hari membuat prediksi tentang Rusia yang menginvasi Ukraina. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebutnya sebagai tindakan provokatif yang memiliki konsekuensi merugikan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pada Jumat pekan lalu bahwa dia yakin Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuat keputusan untuk menyerang Ukraina. Menurut Biden, meskipun masih ada ruang untuk diplomasi, dia mengharapkan pasukan Rusia untuk menjauhi Ukraina dalam beberapa hari mendatang. Rusia telah berulang kali membantah bersiap untuk menyerang Ukraina. Peskov kepada stasiun televisi pemerintah Rusia bahwa Putin tidak memperhatikan pernyataan Barat seperti itu. Faktanya, ini secara langsung mengarah pada peningkatan ketegangan. Ketika ketegangan meningkat secara maksimal seperti sekarang, misalnya di jalur kontak di Ukraina Timur, maka setiap percikan, insiden yang tidak direncanakan atau provokasi kecil yang direncanakan dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Jadi semua ini mungkin memiliki konsekuensi yang merugikan. Latihan harian mengumumkan tanggal bagi Rusia untuk menginvasi Ukraina adalah praktek yang sangat buruk, imbu Peskov seperti dikutip Reuters. Artileri berat menghujani Ukraina Timur, suasana sangat mencekam. Dua republik yang memerdekakan diri di wilayah Donbas, Ukraina Timur, menuduh pasukan Kiev meningkatkan serangan terhadap posisi mereka pada Minggu malam. Wilayah yang dikendalikan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk menjadi sasaran tembakan artileri berat pada siang hari. Sumber informasinya adalah pejabat setempat dan RT.com tidak dapat secara independen menguatkan pernyataan mereka. Serangan gencar diduga meningkat pada malam hari menurut video yang beredar online di media sosial. Saat ini situasinya semakin buruk dibandingkan beberapa hari terakhir. Kami mendeteksi sekitar 700 amunisi yang ditembakkan ke wilayah Republik pada hari Minggu, ungkap juru bicara milisi DPR Eduard Basurin kepada media Rusia. LPR melaporkan ekspansi eskalasi serupa, mengklaim penembakan artileri telah terjadi di seluruh garis kontak dengan pasukan Ukraina. Situasi di jalur kontak telah meningkat secara signifikan selama beberapa jam terakhir, papar juru bicara milisi Lugansk Ivan Filipenko. Dia juga menuduh unit pasukan khusus Ukraina telah dikerahkan di jalur kontak. Sejak Kamis, DPR dan LPR menuduh Kiev melakukan penembakan berat di jalur kontak yang ditetapkan oleh Perjanjian Gencatan Senjata 2014 sampai 2015. Pejabat tinggi Republik mengklaim situasinya tampak seperti pasukan Kiev sedang mempersiapkan serangan habis-habisan dengan tembakan artileri mendahului serangan pasukan darat. Kiev membantah menyembunyikan rencana menyerbu wilayah yang memisahkan diri dengan paksa itu. Ukraina menuduh pemberontak melanggar gencatan senjata itu sendiri. Eskalasi yang sedang berlangsung mendorong DPR dan LPR memulai evakuasi massal warga sipil ke wilayah tetangga Rostov di Rusia. Evakuasi yang dimulai pada Jumat telah melihat ribuan warga sipil melarikan diri dari pertempuran dengan Kementerian Darurat Rusia mendirikan tempat penampungan sementara untuk para pengungsi. Pada Sabtu, kedua republik meluncurkan mobilisasi semua pria berbadan sehat untuk ikut berperang melawan pasukan Ukraina.
Konflik memanas, ledakan dahsyat guncang Ukraina Timur. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang pipa gas di dekat wilayah kelompok separatis Luhansk, Ukraina Timur di tengah konflik antara Ukraina dan kelompok separatis. Bagian dari pipa gas terbakar Jumat malam setelah terkena ledakan kuat. Kantor berita Interfax melaporkan seperti dikutip dari New Zealand Herald. Menurut Tatiana Bogorodko, kepala Luhansk Gas, ledakan itu diduga sebagai sabotase. Itu terjadi beberapa jam setelah sebuah bom mobil meledak di Donetsk, Ukraina Timur. Mayor Jenderal Denis Sinenkov diyakini tidak berada di dalam mobilnya ketika ledakan besar mengguncang kota yang dikuasai separatis itu. Insiden itu dikhawatirkan adalah operasi false flag Kremlin untuk memberi alasan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin guna menyerang Ukraina seiring meningkatnya kekuatan tempur menjadi 190.000. Ini terlihat seperti bendera palsu. Mereka akan menyalahkan Ukraina, tetapi bagaimana mereka bisa menjebaknya, ujar seorang pakar keamanan di Kiev. Sebelumnya, pemberontak di Ukraina Timur telah mengumumkan mobilisasi militer penuh hanya beberapa jam setelah mereka memerintahkan perempuan dan anak-anak untuk mengungsi ke Rusia Selatan karena kekhawatiran akan pecahnya konflik. Para pemimpin dua republik separatis di Ukraina Timur memerintahkan perempuan dan anak-anak untuk melarikan diri dan segera mungkin menuju Rusia. Wilayah mereka yang miskin dan industri yang dikuasai pemberontak di Ukraina telah menjadi pusat ketegangan selama berminggu-minggu antara Rusia dan Barat. Pemantau konflik telah memperingatkan eskalasi tajam dalam pelanggaran gencatan senjata dalam pertempuran antara tentara Ukraina dan separatis.